Hai semua, kembali lagi bersama saya dengan Ahmad Sukarizu. Kali ini kita akan membahas mengenai GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi sebelumnya berikut sumber yang saya gunakan dalam pembahasan ini. Sebelum kita mulai videonya, saya akan memberikan unfamiliar terms terlebih dahulu. Jadi ini adalah kata-kata yang jarang didengar namun akan sering disebut saat pembahasan video ini. Yang pertama adalah reflux. Reflux adalah masuknya suatu cairan ke suatu organ atau saluran. Yang kedua adalah patologis. Adalah proses terjadinya penyakit. Yang ketiga adalah esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. 4. Regurgitasi adalah kondisi ketika getah perut cairan lambung itu naik ke kerongkongan gitu. Yang kelima, asidifikasi, yaitu menurunnya pH dalam suatu larutan hingga keadaan asam. Oke, baik. Banyak dari masyarakat yang sudah mengetahui GERD. GERD juga biasa dikaitkan dengan masalah lambung seperti MAC dan lain-lain. Namun sebenarnya GERD itu apa sih? Yuk kita bahas. Menurut buku ajar ilmu penyakit dalam, GERD adalah suatu keadaan patologis sebagai akibat refluks dari kandungan lambung ke dalam esofagus, dengan berbagai gejala yang timbul akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran nafas. Jadi kalau Rizu sederhanakan, maka GERD itu adalah suatu keadaan di mana cairan lambung masuk ke dalam esofagus, semisal asam lambung, dan hal ini menimbulkan berbagai gejala yang timbul terutama pada esofagus, faring, laring, dan saluran nafas. Seperti ini adalah gambaran dari GERD. Ketika yang normal, itu sphincternya akan menutup. Jadi cairan pada lambung itu tidak akan naik ke atas. Namun pada GERD, sphincternya itu dia tidak tertutup dengan baik, sehingga cairan pada lambung bisa naik ke daerah bawah esofagus. Penyebab dari GERD ini itu bisa dikarenakan katup esofagus tidak menutup dengan rapat. Mungkin bisa disebabkan karena melemahnya katup ini, sehingga cairan lambung bisa naik ke esofagus. GERD bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kontak antara cairan lambung dengan dinding esofagus dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah kontak yang tidak lama antara cairan lambung dengan dinding esofagus, namun terjadi penurunan ketahanan atau resistensi pada dinding esofagus. Sehingga Rizu bisa simpulkan bahwa GERD ini terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor pertahanan, yaitu dinding esofagus, dengan faktor ofensif atau penyerang, yaitu cairan lambung. Gejala dari GERD ini adalah biasanya tuh menyerupai dengan penyakit-penyakit yang lain. Namun, yang khas dari penyakit ini adalah rasa nyeri atau rasa tidak enak pada daerah lambung. Biasanya nyeri ini didefinisikan sebagai rasa yang terbakar. Yang kedua, kadang-kadang disertai dengan kesulitan menelan atau disebut disfagia. Yang ketiga adalah terjadi mual atau regurgitasi sehingga menyebabkan bau mulut yang kuat. Yang keempat, ada rasa pahit pada lidah. Yang kelima, dari gejala di atas itu juga dapat menimbulkan gangguan tidur. Seperti ini adalah gambaran heartburn, maaf. Selanjutnya, pemeriksaan itu hanya untuk edukasi saja dan mendapat pengetahuan. Jadi pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas yang menjadi standar baku dari pemeriksaan GERD ini ya. Lalu selanjutnya adalah manometri esofagus, yaitu dilakukan ketika endoskopi normal dan esofagografi regurgitasi. Sedangkan yang esofagografi itu adalah kayak sama seperti endoskopi, hanya dia pasien diminta untuk memakan makanan yang mengandung barium. Selanjutnya adalah pemantauan pH 24 jam dan masih banyak lagi. Namun ini hanya untuk pengetahuan saja. Kalau misalnya tidak ngerti ya tidak apa-apa. Pengobatan ini hanya untuk edukasi ya. Untuk pengobatan lebih lanjutnya diserahkan ke dokternya masing-masing, menyesuaikan gejala dan faktor lainnya. Yaitu pertama adalah obat penekan asam lambung, biasanya omeprazol dan lain sebagainya. Yang kedua adalah obat untuk memperkuat stinger, baclofen. Yang ketiga adalah pelancar
pelancar pencernaan, domperidon, dan kawan-kawannya. Oke, itu saja untuk pengobatannya. Ingat, hanya untuk edukasi. Dan lalu untuk edukasi pada pasien, yaitu meminta pasien untuk meninggikan posisi kepala saat tidur. Selanjutnya, menghindari makan sebelum tidur untuk mencegah reflux. Yang ketiga, berhenti minum alkohol bagi seorang pemabuk dan berhenti merokok bagi seorang perokok. Yang keempat, mengurangi konsumsi lemak dan mengatur pola makan. Yang kelima, menurunkan berat badan pada pasien obesitas. Yang keenam, menghindari pakaian ketat karena dapat menekan lambung. Oke, itu sekian dari Rizu. Terima kasih.